Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Raja Gugu Borulumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Juliani Borutari Horan dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan di pagi hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang terus memelihara dan memberikan kehidupan kepada kami. Bapa di sorga, di pagi hari ini sebelum kami memulai dan melakukan segala aktivitas kami, terlebih Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah inspirasi bagi kami, untuk kami boleh melakukan setiap aktivitas kami yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan pelihara kami, serta bimbing dan ajari kami untuk mengerti akan kehendak firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai 14. Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku sesungguhnya, aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini,
melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpaskan dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kupirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebagai ayat pembimbing pada pagi hari ini, yaitu ayat 8 dan 11a. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan bagi kita di pagi ini adalah bertobatlah sebelum murka Tuhan terjadi. Renungan hari ini mengingatkan kita tentang pertobatan atau bertobat. Apa artinya pertobatan atau bertobat? Pertobatan atau bertobat adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Itu mencakup berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk hidup taat kepadanya. Buah dari pertobatan pasti mendatangkan sukacita. Sebaliknya, tanpa pertobatan, maka menimbulkan murka dan hukuman Tuhan. Allah terus-menerus memperhatikan umat-Nya dan tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah bosan memberikan peringatan serta teguran. Yeremia adalah salah satu nabi Allah yang menyampaikan firman Allah kepada umat-Nya, yaitu Yehuda, pada masa pemerintahan Yosia bin Amon. 23 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Yeremia untuk menyampaikan teguran Tuhan kepada bangsanya. Tentu saja, hal ini bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan, sebab pada umumnya kebanyakan orang tidak suka ditegur, apalagi teguran itu adalah teguran untuk bertobat, mengetahui atau mengenal dosa-dosanya dan menyesalinya. Pertobatan yang dituntut Tuhan, namun tidak diindahkan oleh bangsa itu. Firman Allah terus-menerus disampaikan melalui nabi, supaya Yehuda bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Juga janganlah mengikuti Allah lain dan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembahnya. Sebab itu menimbulkan murka Allah dan akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Namun, umat tidak mendengarkan teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia, malah semakin menimbulkan sakit hati Tuhan dan terus menyembah berhala.
Karena itu Tuhan akan mengirimkan Babel untuk menghancurkan Yehuda dan membuatnya menjadi reruntuhan dan tanah tandus. Tidak ada kegirangan, tidak ada sukacita, tetapi kengerianlah yang terjadi. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, sebuah cerita ilustrasi yang menceritakan kerasnya manusia yang tidak mau bertobat. Demikian ceritanya. Ada kelompok oposisi atau pihak yang berlawanan, yang berarti suka menentang, suka menolak, suka melawan dan mengkritik. Di sebuah gereja, ada sekelompok orang yang menamakan diri mereka kelompok oposisi. Mereka terdiri dari penatua dan warga jemaat biasa. Mereka inilah yang selalu berseberangan dengan keputusan-keputusan yang dibuat di dalam gereja. Mereka tidak jarang mengkritiki aturan-aturan gereja, bahkan juga pendetanya. Karena pada dasarnya, apapun hasil keputusan gereja, mereka tidak pernah puas. Mereka tidak menerimanya. Pada suatu hari diadakan rapat di gereja, dan usai rapat mereka berkumpul dalam suatu rumah. Di dalam rumah, mereka menyampaikan segala kritikannya masing-masing, protesnya, dan penolakannya pada hasil keputusan rapat. Maka di dalam rumah itulah mereka membicarakan segalanya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, muncullah seorang dari antara mereka. Orang ini sering dipanggil si Jogal Baut. Si Jogal Baut ini sebutan kepada orang tertentu yang dikenal keras kepala, merasa diri mampu, hebat. Si Jogal Baut berkata seperti ini, "Hari ini kita lebih baik membuat jemaat baru. Kita tidak mau lagi bergabung di gereja." Kemudian datanglah seorang bertanya kepada si Jogal Baut, "Bagaimana kalau tidak ada resort yang mau menerima kita?" Dengan santai, si Jogal Baut pun menjawab, "Tidak masalah. Kalau tidak ada resort yang mau menerima kita, itu gampang. Kita dirikan resort baru, resort kita sendiri." Lalu yang lain pun bertanya kembali, "Oke, kita punya jemaat, kita punya resort sendiri. Lalu bagaimana jika tidak ada distrik yang menerima kita?" Si Jogal Baut juga dengan santai menjawab, "Itu juga tidak masalah. Kalau ada distrik tidak menerima kita, kita dirikan distrik kita yang baru." Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau ada pusat yang tidak menerima kita? Kita mau kemana? Kita mau berpusat di mana? Si Jogal Baut kembali menjawab, "Itu persoalan gampang, tidak masalah. Kalau pusat tidak menerima kita, kita dirikan pusat kita sendiri. Kita angkat pimpinan kita sendiri. Kita angkat eporus kita sendiri. Kita angkat pendeta kita sendiri. Semua tidak ada masalah, semua gampang." Demikian si Jogal Baut menjawab pertanyaan teman-temannya yang berkumpul di rumah itu. Tiba-tiba muncul pertanyaan terakhir dari seorang di antara mereka. Orang ini tidak begitu keras seperti yang lain. Ia hanya ikut-ikutan dalam kelompok oposisi itu. Dengan suara yang lembut, ia berkata kepada semua orang yang berkumpul di rumah itu. Demikian ia katakan, "Kita perlu memikirkan kembali rencana kita. Apakah rencana kita ini sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan atau tidak? Apa gunanya bagi kita punya jemaat, resort, distrik, pusat,
Tapi kalau suatu saat kita tidak masuk surga, semuanya sia-sia. Mendengar ini, semua yang ada di dalam rumah itu menjadi diam. Tetapi tidak berapa lama, kembali lagi si jogalebaut itu berkata, "Kalau kita tidak masuk surga, itu hal yang gampang. Jika suatu saat kita tidak bisa masuk surga, kita buat surga kita sendiri." Demikian si jogalebaut menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, demikianlah ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kerasnya hati manusia, bagaimana kerasnya hati manusia yang dipenuhi dengan hal-hal yang selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Keras kepala, tidak mau diajari, tidak mau dituntun, dan tidak mau diarahkan kepada yang baik. Hal yang baik selalu dikritik, ditolak, merasa lebih pintar dan tahu segalanya, merasa lebih benar akan setiap keputusannya sendiri. Padahal hidupnya sendiri tidak terpimpin. Dosa atau pemberontakan hanya akan membuat manusia menderita. Sikap keras kepala atau mengeraskan hati yang tidak mau dituntun dan merasa diri paling benar dan menganggap usaha sendiri adalah jalan keluar yang baik dari setiap kesalahan dan dosa, dia sama seperti orang fasik, orang bebal, maka ia akan susah sendiri dan banyak kesakitan yang dideritanya. Setiap dosa pasti akan mendapat ganjaran dari Allah dengan cara Allah sendiri dan dalam waktu serta ketentuan Allah sendiri. Hukuman Allah pasti akan datang menimpa. Allah tidak pernah lupa dan tidak akan mendiamkan dosa. Ketidaktaatan tentulah tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus paham bahwa Allah adalah kudus dan kita harus takut kepadanya dengan tidak melakukan dosa. Saat kita terjatuh melakukan dosa atau gagal mentaati Tuhan, kita pun akan menemui dan mengalami berbagai kesulitan sebagai akibat dari kegagalan itu. Tuhan pun tidak begitu saja mengangkat kesulitan dari jalan hidup kita, karena Ia ingin agar kita sadar betapa pentingnya taat kepadanya dan betapa kelirunya jika menyimpang dari jalannya. Pun sebaliknya, penghukumannya dilakukan bukan untuk menyakiti atau menghancurkan kita, melainkan demi kebaikan kita, untuk memulihkan dan menyadarkan kita yang berdosa untuk dapat diterima kembali oleh Tuhan dengan cara jika kita sungguh-sungguh mau bertobat. Allah kita adalah Allah yang sabar, yang terus memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati dan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Akan tetapi, Allah tidak akan membiarkan manusia, termasuk kita pada saat ini, hidup dalam perbuatan dan tingkah laku yang menimbulkan sakit hati Allah, apalagi menduakannya dengan menyembah ilah-ilah lain. Allah tidak membiarkan kita untuk terus berkancah dalam dosa tanpa ditegurnya. Allah menegur dan menghukum orang yang berdosa dan yang tidak mau bertobat dari dosanya. Jangan sampai murka Allah terjadi oleh karena perbuatan kita. Jangan sampai murka Allah terjadi oleh karena ketidakpedulian kita terhadap firman-Nya. Sadarilah perbuatan kita masing-masing. Jika ada perbuatan yang menimbulkan sakit hati Tuhan, segeralah bertobat. Jangan sampai murka Allah terjadi. Tetapi biarkan pengasihan dan pengampunan dari Tuhan selalu memberkati kita. Maka
Hari ini Sobat Radio Pelita Kasih dimanapun berada, firman Tuhan mengajak kita untuk mau mendengarkan dan menerima ajaran dan nasihat Tuhan. Karena itulah yang menuntun kita untuk menuju suatu tujuan yang baik menurut kehendak Tuhan. Tanpa ajaran firman Tuhan, maka kita akan tersesat di dalam dunia yang fana ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyegarkan dan memenuhi sukacita kami di pagi hari ini, memberikan kami semangat baru untuk menjalani hari-hari serta aktivitas kami. Ya Allah Bapa, ampunilah kiranya dosa dan perbuatan kami yang menimbulkan sakit hati Tuhan, supaya muka-Mu serta berkat-Mu tidak jauh daripada kami. Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini ketika kami mau melangkahkan kaki kami untuk melakukan aktivitas, sertai dan pimpin kami selalu Tuhan, agar kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah Radio Pelita Kasih, agar menjadi berkat bagi semua orang untuk memberitakan firman Tuhan. Dan setiap orang Tuhan dimanapun berada pada saat ini, pimpin kehidupan mereka, apapun yang dikerjakan biarlah berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfro Juliani Borutari Horan dengan nomor telepon 0813 7583 4274. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Baru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 779. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Borutari Horan, bersama 26 orang Sintua. Tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon dengan nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.